Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. 4 Oktober 1965 dimulainya rekayasa dan hoaks penyiksaan para jenderal. Isu penyiksaan terhadap pahlawan revolusi mulai menjadi narasi nasional sejak jenazah mereka diangkat dari lubang buaya. Salah satu agenda penting setelah gerakan 30 September mulai kena sikat adalah menemukan para jenderal yang terculik. Beberapa pasukan pun diperintahkan Soeharto melakukan penyisaran ke lubang buaya. Operasi dilakukan dan dipimpin oleh Letnan 1 Faisal Tanjung dan Letnan 2 Sintong Panjaitan. Mereka bergerak mulai tanggal 3 Oktober 1965. Sebelumnya, Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) mendapat kabar disitulah posisi para jenderal yang terculik. Informasi ini berdasarkan pengakuan agen polisi 2 Sukitman yang ikut terculik namun kemudian kabur. Sintong melapor ke Faisal Tanjung. Faisal lalu melapor atasannya lagi, sampailah laporan itu ke Mayor Jenderal Soeharto yang punya kuasa atas pasukan Kostrad dan bisa memerintahkan pasukan RPKAD lewat Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Saya sendiri menyaksikan pengangkatan jenazah-jenazah itu yang terdapat di dalam sumur yang sudah mati, ditimbuni dengan sampah, daun singkong, dan tanah secara berselang-seling. Amat menyedihkan. Agus Soeharto dalam autobiografinya, Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, 1989, halaman 134. Isu penyiksaan menyebar mulai sore tanggal 4 Oktober. Menurut Umar Dhani dalam memoarnya, Tuhan, pergunakanlah hati, pikiran, dan tanganku. Pledoi Umar Dhani 2001. TVRI sangatlah sibuk menyiarkan berita tentang penggalian jenazah para jenderal dari sumur tua yang oleh media massa dinamakan lubang buaya. Kisah pengangkatan jenazah tersebut dibumbui dengan dramatis dan ditambahi cerita fantastis soal penyiksaan. Inilah yang menciptakan kebencian banyak pihak kepada mereka yang terlibat G30S, terutama kepada anggota dan simpatisan PKI. Semua jenazah dalam keadaan rusak akibat penganiayaan, kata Soeharto dalam autobiografinya halaman 134. Cerita pun menyebar bahwa jenazah itu disilet-silet dan disiksa secara keji. Narasi soal jenazah yang disilet-silet, dicongkel mata, dan dipotong penis adalah versi yang banyak dipercaya di zaman Orde Baru. Siapa saja yang tidak percaya bisa dituduh tak punya hati dan pasti kena cap PKI. Jenazah-jenazah itu terlebih dahulu dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto.
Di situ sebuah tim ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dan otopsi. Anggota tim tersebut adalah Brigadir Jenderal Dr. Rubiono Kertopati, Kolonel Frans Patiasina, Profesor Dr. Sutomo Cokronegoro, Dr. Liao Yanxiang, dan Dr. Lim Jutai. Dua dokter yang keturunan Tionghoa itu adalah lektor pada ilmu kedokteran kehakiman di Universitas Indonesia. Saya tahu bahwa di surat-surat kabar itu jenderal-jenderal disiksa, dianiaya segala. Disiksa apa itu? Dari sebab itu saya mau cari apa benar, ada bukti-bukti atau enggak. Antara lain matanya dicukil segala. Nah, waktu itu saya lihat kok enggak ada yang dicukil matanya. Tim dokter menyatakan bahwa tidak ada penyiksaan, penyiletan, pemotongan alat vital penis, dan sebagainya. Semuanya tidak ada fakta dan bukti-bukti itu, kata Dr. Liao. Bung Karno sebenarnya berusaha melawan hoax soal penyiksaan hingga pemotongan kelamin itu. Namun publik hingga puluhan tahun sudah merasa nyaman dengan narasi soal ada alat kelamin yang dipotong dan lain sebagainya. Setelah diperiksa, para jenazah itu kemudian disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat, lalu diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata pada 5 Oktober 1965. Demikian kura-kura Tagar Lambe Sundel.